Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Ghifari, NIM C1L022042 dari Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan makalah Pancasila yang telah saya susun dengan judul Strategi Penyelesaian Konflik Masalah yang berkaitan dengan Pancasila, Sila 1, 3, dan 5. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Di masyarakat, konflik yang berujung pada perkelahian masalah biasanya terjadi hanya karena masalah sepele atau karena mengandung unsur sara yang tak perlu, walaupun tidak menyeluruh. Kenyataan tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam masyarakat kita. Di manakah jati diri kita sebagai bangsa? Apakah sebagai bangsa kita telah melupakan way of life kita, yaitu Pancasila, yang menjadi fondasi bangunan besar rumah Indonesia. Pancasila adalah sebuah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia memahami dan mau mengamalkan nilai-nilai yang tertuang di dalamnya. Bahkan Bung Karno sendiri mengaku bahwa dia bukan penemu Pancasila. Bung Karno mengatakan bahwa dia hanya menemukan Pancasila. Pancasila adalah pondasi-pondasi dasar kemasyarakatan yang sedari awal sudah tertanam dengan kokoh dalam sanubari rakyat Indonesia. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sila pertama Pancasila menjadi relevansi bagi konflik beragama di Indonesia? Yang kedua, apa peran Pancasila sebagai penyelesai konflik SARA? Dan yang terakhir, bagaimana cara Pancasila menegakkan keadilan dalam konflik di Indonesia? Tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengetahui peran Pancasila sebagai penyelesai konflik, kemudian untuk mengetahui hubungan sila pertama, ketiga, dan kelima dalam konflik di Indonesia, dan ketiga, mengetahui alasan terjadinya konflik di Indonesia. Lalu yang keempat, mengenali apa saja konflik yang terjadi di Indonesia. Pembahasan sila pertama Pancasila bagi konflik agama di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang ditawarkan oleh Soekarno memegang peran penting bagi berdirinya bangsa Indonesia. Salah satu sila dari Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno adalah sila ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa bangsa Indonesia menghargai pengakuan setiap manusia Indonesia akan peran Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengaku keberadaan agama-agama yang hendaknya ada rasa saling menghargai di antara mereka, karena dengan demikianlah bangsa Indonesia bisa disebut bangsa yang berbudaya. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya banyak kita temui berbagai macam perbedaan. Oleh karena itu, di negara Indonesia harus senantiasa menumbuhkan rasa menjaga sikap toleran antar sesama dan kehidupan berbangsa dan bernegara demi menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Kita sering dihadapkan oleh konflik yang terjadi khususnya antar umat beragama. Tidak lain hal ini disebabkan oleh intoleran yang dilakukan dari suatu golongan tertentu. Sebagai contoh kasus kerusuhan di Poso, kasus pembakaran Masjid di Tolikara, Papua, dan dalam dekat ini kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta. Hal ini tidak lain adalah rendahnya sikap toleran antar sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai landasan dan dasar ideologi bangsa sebenarnya telah mengajarkan sikap berbangsa dan bernegara yang baik. Sila ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila mengajarkan sikap-sikap menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama di antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat tercipta dan selalu terbinanya kerukunan hidup di antar sesama umat beragama. Yang perlu kita pahami adalah keutuhan bangsa Indonesia
adalah menghindari konflik antar umat beragama dan tumbuhnya sikap toleran antar umat beragama. Kemudian yang kedua, peran Pancasila pada penyelesaian konflik SARA. Karakter bangsa adalah sikap dan perilaku Pancasila serta nilai-nilai luhur Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan diyakini belum membentuk karakter anak-anak di negara yang bermoral, korupsi, kolusi, dan penyebaran nepotisme di era Orde Baru. Menurunnya rasa hormat dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesusilaan sosial, mewabahnya peredaran narkoba di semua kalangan dan golongan, munculnya tawuran pelajar dan konflik sosial bernuansa rasial di beberapa pelosok tanah air semakin menambah kecaman. Masalah SARA bukanlah hal baru di negara kita, salah satunya di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap unsur SARA. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Ini salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki beragam suku, ras, dan agama. Dengan adanya konflik SARA, kita tidak hanya bisa menyalahkan orang-orang yang berkonflik saja, tetapi juga peran pemerintah yang sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik tersebut. Jika kita lihat dari dasar negara kita pada Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia mengajak semua masyarakat Indonesia untuk bersatu, menjaga perdamaian antar individu maupun kelompok, mendukung satu sama demi kebaikan bersama, tindakan toleransi kepada semua golongan apapun statusnya, membentuk tujuan bersama yang bisa dicapai nantinya. Dalam pengertian lain, SARA digambarkan sebagai diskriminasi. Ini mengacu pada layanan tidak adil yang diberikan kepada individu tertentu berdasarkan karakteristik yang mereka wakili. Diskriminasi adalah suatu insiden yang biasa dijumpai pada masyarakat Indonesia, terutama di pelosok-pelosok wilayah Indonesia. Ini ditimbulkan lantaran kesamaan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika regulasi netral justru menjadi diskriminatif. Permasalahan yang dihadapi SARA di Indonesia sangat beragam, mulai dari konflik suku, agama, ras, maupun golongan, seperti yang sudah Anda ketahui dan pelajari dari sekolah dasar. Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari kitab Sutasoma karya Mpu Tentular. Kata Bhinneka Tunggal Ika merupakan bahasa Jawa kuno yang diartikan Bhinneka sebagai beraneka ragam atau berbeda-beda, tunggal berarti satu, sedangkan Ika berarti secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jiwa. Semua perkembangan ini membantu kesejahteraan masyarakat setempat, mungkin karena kurangnya penanaman etika dan moral tersendiri, atau penanaman Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa untuk menghindari memikirkan hal-hal buruk yang mereka lakukan. Mereka menyerang pekerja yang pergi ke tempat kejadian di ideologi Pancasila dan nilai-nilai moral dan etika tertanam di dalamnya. Ini tidak akan terjadi sama sekali, tidak akan ada konflik dengan korban kehidupan manusia. Kemudian, penegakan keadilan dalam konflik di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum, di mana dalam setiap pelanggaran yang terjadi pasti ada sanksi yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Karena itu, sudah diatur dalam undang-undang. Namun, dalam penegakan hukum, atas pelanggaran tersebut sering terjadi kekeliruan dan sering terjadi kesalahan yang tidak sesuai dengan Pancasila yang sebagai dasar negara Indonesia. Sebagian para ahli sepakat bahwa keadilan merupakan nilai agung dari
universal yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Keadilan menjadi syarat utama untuk mewujudkan kesejahteraan. Kesulitan mulai muncul saat mereka mendefinisikan keadilan. Apa yang dianggap adil oleh pemerintah tidak demikian oleh rakyatnya. Salah satu bentuk konflik yang perlu mendapat keadilan adalah sengketa tanah. Menurut Rahmadi Usman, dalam Sarjita tahun 2004 bulan 7, sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bila mana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan. Dalam kaitannya, sengketa disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Kebijakan berupa tanah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagian besar dari sumber daya agraria tidak lagi menjadi sumber produksi, atau tanah tidak lagi untuk kemakmuran rakyat, melainkan sebagai aset pembangunan demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang justru merugikan kepentingan rakyat. Penyelesaian sengketa tanah yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam setiap penyelesaian sengketa pertanahan di masing-masing wilayah selalu berbeda karakteristiknya. Di daerah belum berkembang, penyelesaian sengketa tanah umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh komunitas yang disegani warga setempat, yaitu kepala adat, kepala kampung, ataupun kepala marga. Dalam beberapa literatur yang ditemukan bahwa lembaga pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan kompetensi atau kewenangan yang dimilikinya sebagai berikut. Yang pertama, peradilan umum. Ini berhubungan dengan sengketa hak atas tanah. Kemudian peradilan tata usaha negara, yakni berhubungan dengan sengketa terhadap keputusan pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini, Badan Pertahanan Nasional atau BPN, misalnya penerbitan sertifikat tanah. Kemudian pengadilan agama, yakni berhubungan dengan sengketa wakaf tanah atau tanah warisan. Jadi, penyelesaian konflik atau sengketa di atas dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi atau pengadilan, dan non litigasi atau diselesaikan dengan cara adat setempat. Kemudian penyelesaian konflik harus dengan cara yang sesuai dengan penerapan sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian penutup. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari makalah ini adalah konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain-lain. Di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menghindari konflik tersebut, baik konflik sosial, politik, ataupun beragama. Untuk menghindari terjadinya konflik, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan contoh, toleransi antar umat beragama, tidak membanding-bandingkan kepercayaan dan agama masing-masing, dan lain-lain. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, contohnya bergotong royong dalam kehidupan masyarakat, tidak membandingkan ras, suku, dan agama, saling membangun satu sama lain, dan sebagainya. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan contoh, kita sebagai warga dan masyarakat Indonesia tinggal di negara hukum. Jadi kita perlu menaati norma-norma yang berlaku seperti norma hukum, dan apabila melanggarnya perlu diberikan sanksi yang tegas dan setimpal. Dengan contoh di atas, kita masyarakat Indonesia dapat mempererat tali persaudaraan yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Dengan begitu, kita dapat menghindari terjadinya konflik yang terjadi, baik konflik sosial, politik, dan agama. Mungkin itu saja. Kalau ada kesalahan kata lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.